Ya, Siapa kalau lagi? Kalau bukan Ridwan Ridwan Kamil. Itu dia. Betul banget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya. Ketemu lagi dengan kita dari kelompok Ridwan Kamil, yaitu kelompok 3. Nah, aku perkenalan diri dulu. Nama aku Awalo Sarah Farhani. Aku Firman Sofani Satriawan. Nama aku Rebisa Novia Faramadini. Oke, aku dengar-dengar ya, kemarin kelompok kita ini sempat bikin analisis nih terkait salah satu tokoh yang sangat terkenal. Apalagi saat ini beliau pun tengah berkontestasi seperti itu. Betul Nah, sekali. kalau boleh tahu nih dari teman-teman sendiri kemarin meriset siapa sih aktornya seperti itu. Oke, di sini aku bakal menceritakan sedikit latar belakang dari Kang Emil atau bisa disebut dengan Ridwan Kamil. Ridwan Kamil lahir pada tanggal 4 Oktober tahun 1971 di Bandung, Jawa Barat. Beliau merupakan lulusan Teknik Arsitektur di Institut Teknologi Bandung dan merupakan mahasiswa dengan gelar master di University of California, Berkeley di Amerika Serikat. Beliau ini sempat menempuh jenjang karir sebagai seorang arsitek, tetapi akibat krisis moneter beliau harus menghentikan karirnya tersebut dan beliau kembali ke Indonesia. Ridwan Kamil dikenal atas dedikasinya membangun Bandung sebagai kota yang modern dan juga kreatif. Pada tahun 2013, Ridwan Kamil ini dicalonkan oleh Partai Keadilan Sejahtera dan Partai Gerakan Indonesia Raya sebagai wali kota Bandung. Pada Pilkada 2024 ini, Ridwan Kamil mencalonkan diri sebagai calon gubernur Jakarta tahun 2024 sampai 2029. Dalam salah satu programnya ini nih, ada salah satu program yang agak kontroversial nih kayaknya, yaitu adalah program bernama Mobil Curhat. Mobil Curhat ini merupakan salah satu inisiatif dari calon gubernur DKI Jakarta ini, dirancang untuk membantu warganya untuk mengatasi berbagai kesehatan mental. Dalam program ini juga sebuah kendaraan khusus disediakan dan dilengkapi dengan tim konselor, psikiater, psikolog, serta pemuka agama yang siap mendengarkan dan memberikan solusi bagi masyarakat yang membutuhkan tempat untuk curhat seperti itu. Oke, kita lanjut aja dulu ya. Lanjut kalau aja, gitu. Mbak Ara. Oke, kalau untuk alasan nih teman-teman dari kelompok 3, kenapa sih milih Pak Ridwan Kamil sebagai tokoh politik yang ingin diteliti seperti itu? Kalau untuk pribadi, kenapa kami milih Ridwan Kamil sebagai tokoh yang dianalisis? Karena menurut kami Ridwan Kamil itu punya potensi yang cukup tinggi untuk lebih mudah dianalisis ke depannya. Selain itu, Ridwan Kamil juga merupakan tokoh yang dikenal oleh kalangan publik. Mengingat di sosial medianya juga memiliki follower yang sangat banyak dan cukup terkenal di kalangan rakyat Indonesia sendiri. Untuk Ridwan Kamil sendiri, kami memilih juga atas dasar dia sedang diperbincangkan di berbagai sosial media terkait dengan dia mencalonkan diri sebagai gubernur di DKI Jakarta periode kali ini. Dia diperbincangkan bukan karena kapabilitasnya belaka, tetapi juga kontroversi-kontroversi yang ditimbulkan seperti benar yang dikatakan Rebisa tadi, ada kebijakan berupa mobil curhat, kemudian ada Disneyland di Kepulauan Seribu, kemudian statement-statement ngawur lainnya yang bisa dibilang mungkin cukup berpengaruh bagi elektabilitasnya baik itu di sosial media maupun secara publik sendiri. Oke, baik-baik. Lalu dari teman-teman sendiri ini kan tahu nih kalau Pak RK itu lagi mau nyalon di DKI Jakarta. Dari teman-teman sendiri yang meneliti Pak RK, apakah teman-teman tahu apa visi dan misi yang dibawakan oleh beliau? Karena menurut aku keberanian beliau cukup besar ya untuk mencalonkan diri menjadi gubernur ya di DKI Jakarta seperti itu. Untuk visi misi sendiri bisa dibilang ketika dia mencalonkan diri sebagai gubernur di DKI Jakarta itu langkah yang cukup berani, benar kata Ara tadi, karena dia merupakan orang Bandung yang pindah ke Jakarta di mana rivalitas Jakarta Bandung ini sangat kental. Visi yang dibawakan adalah Jakarta juara, kota modern, nyaman, dan bikin bahagia semua warga. Untuk misinya sendiri ada, yaitu yang pertama bikin Jakarta nggak macet-macet banget, ngasih udara yang nggak bikin sesak napas, kota pintar, Jakarta yang ngobrol sama sungai, revitalisasi biar bebas banjir, ekonomi nanjak, dan semua orang harus happy. Oke, tadi kamu sempat mention nih Jakarta Bandung katanya suka ada huru-hara. Ya. Huru-hara bola bukan? Atau huru-hara yang lain gitu? Bisa dibilang karena saya sebagai penggemar bola, mungkin karena rivalitas Jakarta Bandung di mana Persib dan Persija itu rival abadi.
pribadi ibaratnya. Betul banget. Iya. Oke. Dan saya sebagai bobotoh juga merasakan itu rivalitas antara keduanya ini. Oke, baik. Oke, kita lanjut ya ke pertanyaan selanjutnya. Kalau dari Pak RK sendiri, ketika ia ingin mencalonkan diri di DKI Jakarta tuh apa sih yang ingin dia bawakan? Atau ada ide-ide atau gagasan-gagasan lain yang mau dibawakan oleh Pak RK itu sendiri? Mungkin yang kita teliti itu yang paling kontroversial dan paling banyak diperbincangkan itu adalah mobil curhat. Seperti yang udah aku jelaskan tadi, bahwasanya mobil curhat ini merupakan salah satu programnya dari RK ini untuk membawakan sebuah program layanan kesehatan mental bagi rakyat Jakarta apabila mereka memiliki keluhan terhadap kesehatan mental mereka. Dan sejauh yang aku lihat ini mungkin baru segitu ya program yang sangat diunggulkan oleh RK ini. Mungkin Mas Tony tahu? Mungkin program kontroversial lainnya seperti yang aku bicarakan pertama tadi, ada bikin Disneyland di Kepulauan Seribu itu sendiri yang mungkin menurutku rada nggak masuk akal, mengingat Kepulauan Seribu itu letaknya juga rada jauh dari Jakarta itu sendiri, dan bisa dibilang lahannya kurang strategis dan itu memicu konflik juga. Mungkin kenapa hal-hal yang udah disebutkan tadi itu menjadi kontroversial, salah satunya karena permasalahan Jakarta tuh sebenarnya lebih pelik dari itu, tapi kenapa Pak RK itu lebih fokus ke hal-hal yang sudah disebutkan tadi? Itu dia kayak entertainment doang. Dia kan menggunakan branding dia di sosial media, personal diri dia dianggap bakal meningkat gitu dengan adanya program-program yang aneh di mata orang, padahal urgensi masalah yang sebenarnya itu masih ada banyak di Jakarta, terutama macet terus dan lain-lain gitu. Ya, kemiskinan dan juga banjir salah satunya. Betul. Lanjut, sebelumnya bisa coba diceritakan sedikit nih teman-teman, gimana dinamika yang udah dilewatin terkait penelitian ini gitu loh, untuk nganalisis satu tokoh ini teman-teman harus melakukan apa sebelumnya, bisa coba diceritakan teman-teman? Oke, mungkin bagaimana sih kelompok kita ini menganalisis tokoh RK ini? Yang pertama itu kita harus menganalisis terkait dengan etnografi sosialnya. Yang kedua itu ada sentimen analisisnya juga, dan yang ketiga itu adalah social network analysis. Nah, di sini aku bakal ngejelasin yang pertama itu adalah etnografi digital. Etnografi digital ini juga mengungkap dua sentimen utama, itu positif dan juga negatif. Sentimen positif banyak didominasi oleh kata kunci seperti support, happy, wins, dan juga champion. Ini menunjukkan apresiasi publik terhadap gaya komunikasi Kang Emil ini yang sangat mudah didekati, serta program-programnya yang dinilai inovatif juga ini berdampak positif. Sisi negatif mungkin akan dijelaskan oleh Mas Tony. Sisi negatifnya sendiri terkait dengan sisi negatif dari sini terdapat banyak kata yaitu sad, upset, joke, and wrong. Di sini terdapat banyak kata yaitu sad, upset, joke, and wrong. Bisa dibilang kayak sad ini muncul karena adanya kesedihan masyarakat terhadap kebijakan-kebijakan yang dilontarkan oleh Ridwan Kamil itu sendiri. Karena masyarakat merasa kecewa yang awalnya berekspektasi tinggi terhadap kebijakan yang dibawa oleh Ridwan Kamil itu dapat membawa perubahannya ke arah yang lebih baik, malah mereka cenderung menganggap kebijakan di bawah Ridwan Kamil itu cukup aneh, bisa dibilang, karena Ridwan Kamil itu dianggap nyeleneh dan bercanda, sehingga kebijakan tersebut dianggap tidak masuk akal juga. Mungkin itu aja kalau sentimen negatifnya. Oke, mungkin selanjutnya itu ada etnografi digital dari Ridwan Kamil sendiri. Itu hasil analisis kami itu menunjukkan bahwasanya banyak data kunci yang berhubungan dengan Ridwan Kamil di media sosial. Contohnya, terkhususnya itu ada di aplikasi X atau Twitter dulunya, yaitu seperti Jakarta, Kang, West, Support, dan juga People, menunjukkan besarnya perhatian publik terhadap RK ini yang akan mencalonkan dirinya sebagai cagup di DKI Jakarta pada periode tahun 2024 sampai 2029. Dan kata kunci mobil curhat menarik perhatian karena program ini bertujuan untuk memberikan dukungan mental bagi warga Jakarta. Namun netizen juga menganggap bahwasanya, ya seperti kata Mas Tony tadi, program ini merupakan sesuatu yang dianggap sebagai lelucon karena mungkin masih banyak kebutuhan urgensi dan kebutuhan masyarakat Jakarta lainnya yang lebih kompleks, lebih rumit dibandingkan dengan program mobil curhat ataupun Disneyland Pulau Seribu ini, seperti itu. Oke, mungkin kita balik sedikit ya tentang analisis sentimen positif dari Pak RK ini sendiri. Seperti yang kita tahu sebelumnya Pak RK ini pernah menjadi gubernur dan juga wali kota Bandung ya. Di sana
Bisa coba dijelaskan sedikit nggak? Kira-kira dampak positif apa sih yang udah dilakukan Pak RK di Bandung itu sendiri? Mungkin aku sendiri sebagai salah satu warga Bandung pernah mengikuti salah satu program unggulannya Kang Emil, yaitu yang namanya open house. Jadi Kang Emil ini membuka rumahnya sendiri untuk masyarakat ini datang agar bisa lebih dekat, melakukan pendekatan lebih dekat terhadap Kang Emil gitu loh. Jadi masyarakat ini bisa seperti berkeluh kesah kepada beliau. Jadi Kang Emil ini menganggap bahwasanya program ini tuh bisa lebih mendekatkan dirinya dengan masyarakat sekitar Bandung seperti itu. Oke, seperti itu. Ya, itu salah satu bentuk pendekatan beliau kepada Betul sekali. masyarakat ya, seperti itu. Oke, yang aku tahu juga nih ya, kalau dari Pak RK sendiri programnya itu ketika aku pergi ke Bandung banyak sekali taman-taman yang dibuka. Di situ ada taman baca, ada taman terbuka hijau, ada banyak sekali taman-taman di berbagai titik. Mungkin itu salah satu terobosan dari Pak Emil sendiri untuk memberikan Ruang publik. Iya, ruang publik gitu ya bagi masyarakat gitu. Jadi nggak harus kaya untuk bisa menikmati lahan terbuka hijau, mungkin seperti itu ya. Dan mungkin kita bakalan ke sentimen negatif. Kalau untuk sentimen negatif sendiri dari teman-teman yang udah diteliti, kira-kira apa gitu loh topik yang sekiranya memang benar-benar menyudutkan lah gitu dari Pak RK itu sendiri yang paling banyak dibahas. Untuk Pak RK sendiri terkait dengan rekam jejaknya sebagai wali kota Bandung ataupun gubernur Jawa Barat dulu, dia cukup bisa dibilang sukses dalam dirinya di media sosial. Namun tidak terlepas pada mangkraknya beberapa infrastruktur yang sekiranya harusnya bermanfaat malah membuang anggaran kesannya. Yang pertama mungkin ada Skywalk Cihampelas atau terowongan langit yang bertujuan untuk memberikan ruang bagi pejalan kaki dan UMKM setempat. Namun nyatanya proyek itu tidak berjalan. Yang kedua ada kereta gantung atau cable car yang sampai sekarang bahkan tidak terrealisasi sedikit pun. Yang ketiga sebagai supporter bola terkait dengan pembangunan stadion di GBLA yang bisa dibilang cukup mangkrak dan berjalan lambat sehingga cukup mengganggu aktivitas dari klub Persib yang berlaga di stadion tersebut. Oke, mungkin permasalahan-permasalahan tadi bisa kita bahas lebih lanjut di podcast berikutnya ya. Betul sekali. Oke, lanjut lagi untuk SNA sendiri tadi yang disinggung Mbak Rebisa. Kira-kira SNA dari Pak Ridwan Kamil sendiri ini seperti apa sih gitu? Oke, mungkin aku akan menjelaskan secara singkat mengenai social network analysis dari akun Twitternya Ridwan Kamil, yaitu dalam social network analysis akun @ridwankamil menjadi pusat interaksi di media sosial, menunjukkan betapa besar pengaruhnya. Akun-akun yang sering berinteraksi dengan Ridwan Kamil seperti @kecamata_andir dan @ahmulsayahdan memperlihatkan pola diskusi yang aktif dan beragam gitu loh. Jadi @kecamatan_andir sama dan @ahmulsayahdan ini merupakan salah satu dua akun yang sangat sering berinteraksi dengan Ridwan Kamil seperti itu. Kalau untuk pembahasannya sih dari beberapa akun tersebut, kira-kira Rebisa tahu nggak mereka biasanya membicarakan soal apa? Mungkin Mas Tony bisa menjelaskan. Untuk Kecamatan Andir sendiri bisa dibilang Kecamatan Andir dan Ahmad Sayahdan ini akun yang cukup kontra satu sama lain karena Kecamatan Andir ini cenderung mendukung kebijakan RK dengan mendukung setiap program yang dijalankan, sering berkomen positif yang memperbaiki citra RK di media sosial, yang berbanding terbalik dengan Ahmul Sayahdan yang cenderung mengkritisi secara keras terkait dengan kebijakan yang dimunculkan oleh RK, kemudian cenderung melakukan hate speech dan lain sebagainya. Seperti itu. Oke, teman-teman. Aku mau menyimpulkan sedikit ya dari apa yang udah kita bahas kali ini. Jadi Pak Ridwan Kamil ini gak hanya ada sentimen-sentimen negatif ya seperti yang saat ini sedang dihuru-harakan, karena ya seperti yang kita tahu beliau juga hendak mencalonkan diri menjadi gubernur di DKI Jakarta di tahun 2024 ini. Tapi kita juga harus melihat dari sisi positifnya apa-apa saja yang sudah dilakukan Pak RK di
periode-periode kepemimpinan dia sebelum-sebelumnya, seperti itu. Dari saya, awal Sarah Farhani cukup sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.